semuanya, kali ini kita akan membahas materi sikap selektif dalam menghadapi berbagai kemajuan iptek. Setelah kegiatan pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu mempresentasikan hasil identifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dan memiliki sikap tanggung jawab dan selektif terhadap pengembangan dan pengaruh iptek. Pada kegiatan pembelajaran sebelumnya, telah dijelaskan kemajuan iptek membawa pengaruh yang positif dan yang negatif. Jika terjadi pengaruh yang negatif, maka penggunaan dan pengembangan iptek tidak sesuai atau bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sesuai dengan amanah tersebut, maka sebaiknya pengaruh yang positif bisa membantu warga negara Indonesia dan membuat negara ini semakin maju di segala bidang kehidupan. Perhatikan bunyi pasal dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Pasal 28C ayat 1, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 31 ayat 5, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan manusia. Dari dua pasal tersebut, ada hak yang dapat kita peroleh untuk mengembangkan diri dalam kemajuan iptek. Berarti semua orang punya hak yang sama. Selain itu, pemerintah punya kewajiban untuk memajukan iptek dengan menjunjung nilai agama dan persatuan bangsa. Seluruhnya akan kembali lagi pada cita-cita dan tujuan negara kita yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi, penggunaan dan pengembangan iptek tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Lalu, sikap apa yang dapat kita lakukan untuk menghindari pengaruh negatif dari kemajuan iptek tadi? Kita dapat menerima pengaruh positif dari kemajuan iptek, namun kita tetap harus selektif memiliki semua aspek positif agar nilai dan jati diri bangsa tidak hilang. Kita juga harus menghindari pengaruh negatif itu yang akan mengakibatkan kemunduran bagi bangsa Indonesia. Sikap selektif dapat diartikan sebagai sikap untuk memiliki dan menentukan alternatif yang terbaik bagi kehidupan diri, lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara melalui proses yang berhati-hati, rasional, dan normatif terhadap segala macam pengaruh dari luar, sehingga apa yang telah menjadi pilihan dapat diterima oleh semua pihak dengan penuh tanggung jawab. Misalnya dalam penggunaan teknologi dalam pendidikan, kita dapat melakukan hal-hal seperti memanfaatkan teknologi untuk membantu mengelola prioritas, menggunakan teknologi untuk komunikasi yang lebih baik, menggunakan cara yang berbeda untuk mendapatkan pendidikan, dan memanfaatkan teknologi agar tepat waktu. Contoh lainnya, teknologi dapat membuat keterampilan hidup kita menurun. Misalnya kemampuan berkomunikasi tatap muka akan lebih sering menggunakan fitur chat atau telepon. Hal ini bukan berarti kita tidak boleh memanfaatkan teknologi. Kita dapat melakukan cara-cara sebagai berikut. 1. Membatasi penggunaan gadget dan perbanyak sosialisasi dan bergaul dengan orang lain secara tatap muka. Berkomunikasi tatap muka akan melatih kemampuan berkomunikasi kita dalam segala hal, karena akan melibatkan ekspresi, bahasa tubuh, intonasi suara, postur tubuh, dan lain-lain. 2. Manfaat teknologi untuk hal yang lebih positif, seperti mencari ilmu pengetahuan atau informasi, bukan untuk menjahili teman atau prank, menonton video-video atau film yang tidak bermutu atau terlarang, dan sebagainya. 3. Tetap melakukan hal-hal konvensional atau hal-hal yang bisa dilakukan oleh orang tua atau kakek nenek kita sebelum teknologi berkembang pesat.
dengan kembali bepergian dengan naik sepeda atau berjalan kaki. Misalnya akan membuat kita berolahraga dan lebih sehat. Dan mungkin kita akan lebih sadar dengan lingkungan sekitar kita. Mungkin saja selama ini kita tidak menyadari ada warung makan baru di dekat rumah kita, karena kita tidak memperhatikan jalan saat menaiki mobil atau hanya bermain gadget. Ada yang perlu kalian ketahui, berdasarkan kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Pemerintah telah menyusun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau yang kalian kenal dengan nama UU ITE. Sebagai pelajar, terdapat beberapa butir yang sekiranya perlu mendapatkan perhatian lebih dari undang-undang tersebut, yaitu agar kita dapat lebih bijaksana dalam menggunakan teknologi, khususnya teknologi komunikasi dan informasi. Isi pasal tersebut adalah sebagai berikut. Pasal 28 ayat 1, setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Pasal 29, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Disahkannya undang-undang tersebut adalah cara pemerintah untuk menghindari pengaruh negatif terhadap kemajuan teknologi dengan meminta penggunanya untuk bertanggung jawab dalam penggunaan pemanfaatan teknologi. Bertanggung jawab mempunyai pengertian suatu keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberi jawab dan menanggung akibatnya. Untuk itu, kalian harus berhati-hati dalam menulis atau mengungkapkan sesuatu di media sosial. Banyak kasus yang terjadi dan sangat memprihatinkan. Maksud hati hanya sekedar mengungkapkan kekesalan atau protes, tapi ternyata itu malah jadi melanggar hukum dengan istilah pencemaran nama baik. Untuk itu, sebagai warga negara Indonesia, kita jadikan Pancasila sebagai pegangan hidup bangsa. Dengan sikap tanggung jawab dan selektif yang berpegang pada Pancasila, pengaruh-pengaruh negatif kemajuan iptek dapat kita hindari. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, sikap selektif dapat diartikan sebagai sikap untuk memiliki dan menentukan alternatif yang terbaik bagi kehidupan diri, lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara melalui proses yang berhati-hati, rasional, dan normatif terhadap segala macam pengaruh dari luar, sehingga apa yang telah menjadi pilihan dapat diterima oleh semua pihak dengan penuh tanggung jawab. 2. Bertanggung jawab mempunyai pengertian suatu keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawaban dan menanggung akibatnya. 3. Setiap orang berhak untuk mengembangkan diri dalam kemajuan iptek. Selain itu, pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk memajukan iptek dengan menjunjung nilai agama dan persatuan bangsa. 4. Seluruh kemajuan iptek digunakan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara kita yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5. Sebagai warga negara Indonesia, kita jadikan Pancasila sebagai pegangan hidup bangsa, dengan sikap tanggung jawab dan selektif yang berpegang pada Pancasila. Sampai di sini penyampaian materi, sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Selanjutnya, kerjakan tugas-tugas berikut ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Salam.